punya masalah. Masalah ini berulang lagi. Itu tandanya Allah lagi pengen ketemu kamu lewat hikmah masalah ini. Artinya kan ada yang belum selesai di dalam. Ketika ada yang belum selesai di dalam, kamu butuh waktu jeda dulu nih untuk membaca tubuhmu mau bicara apa. Awalnya utang dia 10 juta. Looping lagi Mas jadi 50. Wah, nolak lagi kan. Looping lagi jadi 100, looping lagi jadi 500, looping lagi jadi 1M. Simple sih sebetulnya. Solusi dari semua permasalahan ini simple. Kasih ruang aja dirimu untuk meluangkan duduk bersama rasa. Kalau sakitnya di dada, itu artinya dia menyimpan kemarahan yang ditekan, dipendem. Ada satu orang tua temenku, dia sangat baik, pokoknya udah bersih lah, maksudnya kayaknya nggak pernah nyakitin orang gitu. Tapi kenapa dia sakit liver ya? Ternyata sakit liver apa coba? Apa? Ada luka, kemarahan, kekecewaan sama orang yang dia belum maafin. Dia nggak maafin. Ya, kemarin kita masih tatap layar. Sekarang bisa bertatap wajah, bertatap muka langsung. Masya Allah. Kita sudah ada di Jakarta, teman-teman. Besok pagi kita kelas Badan Revolution Hybrid, offline dan online di Grand Orchard, Kemayoran. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen join online masih bisa, ya. Oke, kalau yang batch 28-nya online aja ya, teman-teman ya, online aja. Tanggal 26 Juni ya, Teh ya? Yes, 26 Juni, jam 7 malam hari Jumat. Sip. Itu ya, silakan dicatat buat teman-teman semuanya. Hari ini kita seperti biasa akan belajar lagi, ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi, mudah-mudahan dari obrolan dan diskusi ini, nanti kita mungkin ada dialog interaktif juga dengan teman-teman yang live di TikTok. Mudah-mudahan ini bisa membersamai, menemani kawan-kawan semuanya di setiap aktivitasnya masing-masing. Tentu harapannya kita bisa semakin memperluas cakrawala berpikir kita, makin hari makin membaik kehidupan kita, baik dalam konteks spiritual maupun finansial. Karena dua hal itu yang memang dibutuhkan banyak orang ya, teman-teman semuanya. Nyari uang banyak boleh, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan juga gitu. Betul. Ya. Kita butuh tubuh kan sebetulnya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang yang nggak jauh dari tubuh ya, Teh ya. Iya. Kita akan mulai dari yang namanya benih-benih realita atau benih realita. Betul, benih ini sesuatu realita. hal yang baru Belum mungkin familiar nih. Ini monggo Teh Feby mungkin bisa diuraikan terlebih dahulu, nanti teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan. Iya. Silahkan Teh. Teman-teman semua, sesuatu hal yang baru untuk pada akhirnya kita perbincangkan pada hari ini. Tapi kenapa tema ini diangkat? Karena yang private offline dan online itu udah sangat banyak sekali Mas, ratusan orang. Sehingga kita udah ketemu polanya. Kan patternnya aku kirim Mas Hendra ya, yang bagan itu kan. Sehingga dari situ terlihat itu. Mengapa realita ini terjadi? Apa sebetulnya penyebab dari realita ini? Nah, Mas Hendra dan teman-teman semua, jauh sebelum sebuah realita terjadi, disadari atau tidak disadari, kita lebih dulu menanam benihnya dulu tuh Mas. Jadi sebelum ada realita terjadi, kita menanam benihnya dulu. Kalau kata istilah dosenku yang dulu, sebelum ada tukang pos, sebelumnya kita udah request dulu paketnya gitu. Baru ada tukang pos kan, kita kan di Badan Revolution selalu bilang ring satu kita tuh tukang pos kita semua tuh yang pasti ngirimin paket tuh, ngirimin pesan. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa?
Aku kesel, marah sama pasanganku. Ada lagi aku dibohongin terus nih sama kolegaku, atau aku terjebak dibuat satu situasi, aku ditipu. Nah, sadari sama teman-teman semua bahwa realitamu saat ini, kamu bertemu sama siapapun itu. Mereka semua yang hadir dalam kehidupanmu, jauh sebelum mereka hadir, itu benih realitanya kamu tanam dulu. Pernah kamu tanam, disadari atau tidak disadari. Nah, benih realita ini terjadinya di mana? Bagaimana sebuah benih realita ini tersimpan, tertanam di dalam tubuh kita? Benih realita itu masuk ke dalam tubuh kita, tertanam, dia lewat 5 panca indera kita, Mas Hendra. Terutama di leher ke atas ini. Terutama di sini. Jadi benih realita itu tertanam pertama kali dari panca indera kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, hidung mencium pembauan, lalu hati kita merasakan setelah 5 panca indera ini merekam. Jadi pada saat kamu mengalami satu fase kehidupan dalam kehidupan kamu, uniknya Mas Hendra, benih realita ini tertanam pertama kali kita di dalam kandungan. Jadi pertama kali di dalam kandungan, orang tua kita tuh kan selalu bilang, "Nak, kalau kamu hamil, hatimu yang tenang, yang damai ya, jangan ngomong sembarangan, jangan berkata-kata sembarangan, jangan melihat yang aneh-aneh." Kan suka gitu tuh orang tua kita zaman dulu itu udah mengingatkan, dan orang tua kita, leluhur kita di Nusantara itu udah sampai sebetulnya. Sama sisi itu, Nusantara itu the best secara agama, secara religius itu udah nyampe jauh sebelum Islam hadir loh Mas. Islam hadir itu kan tahun 600-an. Tapi Nusantara dengan peradabannya itu udah hadir jauh sebelum itu sebetulnya. Jadi si benih-benih yang tertanam di dalam bawah sadar kita itu tertanam dari sejak di dalam kandungan berupa apa? Berupa apa yang dia lihat, dia pikirkan, dan dirasakan, tertanamlah di tubuh dia, tersimpan di sana. Itu semua benihnya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita di kelas, kan suka ada quantum jam ya Mas Hendra ya. Quantum jam itu adalah salah satu menanam benih baru Mas. Untuk padanan dari realita yang kemarin, yang tampaknya hari ini nggak enak. Kalau seandainya realita saat ini tidak nyaman buat teman-teman, artinya benih yang tertanam itu, kamu bayangin aja biar gampangnya nih Mas. Kamu kayak nulis naskah skenario film. Tapi yang nulis kamu, produsernya kamu, pemainnya kamu, artisnya kamu juga gitu. Jadi kamu menanam skenario film sedari kecil. Tayangan filmnya, gambarannya berupa apa? Ya realita kamu yang sekarang. Jika realita itu nggak enak, sebagai benih realita yang akhirnya mewujud jadi realita, itu nggak enak di sekarang. Kabar gembiranya, skenario baru bisa kita bikin. Skenario baru bisa kita revisi. Kita bisa bikin skenario yang lebih indah daripada sebelumnya sebetulnya. Lewat apa? Lewat hukum alam yang namanya menanam benih realita ini. Gambarannya gimana? Itulah yang dilakukan oleh kita semua di Abundant Revolution di 30 hari daily routine itu. Menanam realita baru, menanam benih baru, menanam habit baru. Jadi semua skenario baru dalam benih realita yang akan nantinya muncul di hari setelah 30 hari daily routine itu adalah naskah baru yang kita buat berdasarkan keputusan sadarnya kita. Jadi gini Mas Hendra, nih gambarannya. Bersyukur Mas Hendra, kita teman-teman semua, bersyukurlah kita ditakdirkan sebagai manusia. Tugas utama dari manusia itu adalah menjadi arsitek terbaik untuk kehidupannya sendiri. Makhluk lain, misalnya pohon kelapa, dia kalau pohon kelapa udah nggak bisa milih Mas. Si misi jiwanya udah aja jadi kelapa gitu. Pohon jagung, misi jiwanya udah aja jadi itu. Kera ya misi jiwanya jadi itu. Hanya makhluk yang bernama manusia yang bisa merancang hidupnya dengan begitu banyak warna dalam pilihan dia. Nah, tugas utama kita itu adalah menjadi arsitek terbaik hidupmu.
Teh Feby, tapi kalau hidup aku lagi nggak asik, gimana aku ngerancangnya? Itu dia, dibutuhkan kesadaran dari kamu untuk kamu aware dulu. Di titik sekarang, aku dalam situasi seperti apa? Karena disadari atau tidak disadari, benih realita yang saat ini sedang berbuah di kamu berupa realita yang nggak enak, itu identitas lama. Jika itu nggak nyaman, kamu harus jujur menyadari ini nggak asik nih. Lalu ambil keputusan, ini mau identitas lama atau kamu mau balik ke fitrahmu sendiri. Seperti yang tadi aku sempat diskusi sedikit ngobrol sama Mas Hendra. Teman-teman saat ini yang lagi nonton ataupun kebanyakan dari teman-teman merasa bahwa Teteh aku lagi ada masalah. Aku lagi terpuruk, aku lagi sedih. Masalah nggak selesai-selesai. Pelajari dan pahami bahwa itu adalah panggilan untuk pulang. Masalahmu itu panggilan dari Tuhan untuk kamu bertemu Dia dalam kesadaran. Itu mungkin bisa didetailkan lagi gitu Teh. Maksudnya kadang kan teman-teman yang baru bergabung gitu masih bingung gitu. Pulang kemana Teh? Konkretnya bertemu Tuhan tuh seperti apa gitu kan? Ya, Itu maksudnya. gini intinya. Kamu punya masalah. Masalah ini berulang lagi. Itu tandanya Allah lagi pengen ketemu kamu lewat hikmah masalah ini. Ketika masalah ini terjadi lagi, artinya kan ada yang belum selesai di dalam. Ketika ada yang belum selesai di dalam, kamu butuh waktu jeda dulu nih untuk membaca tubuhmu mau bicara apa. Aku kelelahan, aku capek, aku sedih. Ketika kamu bertemu kesedihan yang terus-menerus hadir dalam kehidupanmu, kamu harus memahami bahwa kamu hidup bukan buat kayak gini loh. Bukan. Kamu diciptakan bukan untuk resah, cemas, takut, khawatir kayak gini, bukan. Mulai hari ini, coba pelan-pelan menyadari bahwa fitrahmu itu adalah makhluk cahaya. Itu maksudnya Mas Hendra. Fitrahmu adalah entitas tanpa batas. Fitrahmu adalah makhluk cahaya. Maksudnya gimana Teteh? Substansi intinya gini. Awal dari segala awal, sumber dari segala sumber itu kan Sang Maha yang satu itu, mau apapun nama itu kita sebut ya Mas. Yeah. Dia adalah cahaya di atas cahaya, dia adalah sumber daya kehidupan. Ya, sumber daya kehidupan ini berupa cahaya di atas cahaya, nur ala nur lah kalau kata istilah kita. Dia memercik, jadi percikan-percikan ruh dibungkus di tubuh Mas Hendra nih, percikan ruhnya ada di tubuh Mas Hendra, ada di tubuh aku, ada di tubuh teman-teman. Ini kan percikannya Mas. Ketangkep nggak? Ini kan percikannya. Yeah. Kalau Tuhan punya sifat kasih sayang, si percikan juga punya sifat kasih sayang, bener nggak? Kalau sang sumber ini adalah sumber kebahagiaan, berarti si percikan juga sumber kebahagiaan, bener nggak? Yeah. Kalau sang sumbernya ini adalah sumber kelimpahan, si percikan juga sumber kelimpahan, bener nggak? Tapi kenapa kejadiannya kayak gini? Dia tidak menjadi sumber cinta, dia tidak menjadi sumber kelimpahan, tidak menjadi sumber kebahagiaan. Artinya kan ada yang harus disadari di sini. Itu maksudnya, ayo teman-teman semua, kembali ke asal muasal kamu. Kamu sadari kamu itu adalah makhluk cahaya yang penuh kelimpahan. Kalau kamu terbuka aja dulu untuk titik, iya ya asal muasal aku, itu kan percikan ruhnya. DNA aslinya tuh kelimpahan DNA aslinya. Maksudnya Tuhan memanggil lewat peristiwa sedih takutmu. Pada saat takut kan dia jadi narik napas, jadi kayak mentok gitu hidup. Iya lagi. Putus asa, kayak nggak ada jalan sama sekali kan. Berikutnya pasrah kan. Iya. Ya mau apa lagi, orang udah bangkrut. Ibaratnya udah terluka, pasrah kan. Di titik pasrah itu biasanya di dalam gelap mulai tuh terang kelihatan. Untuk apa ya aku hidup, bagaimana ya? Dia mulai aware. Oh berarti aku bukan tubuh fisik yang daging begini doang, bukan. Iya. Itu maksudnya waktunya kamu pulang kepada Tuhan.
Waktunya kamu pulang kepada Tuhan bukannya meninggal, Mas. Bukan. Tapi waktunya kamu menyadari bahwa kamu adalah percikannya. Mas Hendra dan aku hadir di momen kali ini dalam visi jiwa yang kita ingin menyampaikan ke teman-teman di dalam situasi apapun yang saat ini teman-teman rasakan. Ada secercah cahaya harapan loh di dalam dirimu. Itu. Dalam ketakutanmu, dalam kebingunganmu, dalam resahmu, Allahnya ada loh di dalam dirimu. Itu Mas yang mau dibilang di kelas tuh. Oke. Allahnya ada loh di dalam dirimu, bentuknya percikan. Ada loh. Itu loh yang harus kamu melek. Ini bangunin yuk. Yuk kita hidup bersama sang cahaya ini yuk. Dimana dia membawa solusi, dia membawa segalanya. Cuma memang ada syaratnya Mas. Pikiranmu gak bisa rame. Untuk ketemu dia, untuk ketemu sang cahaya yang menjadi solusi, pikiranmu gak bisa rame. Kamu harus nyamain frekuensi. Gak bisa, gak sama frekuensinya. Jadi ini gak ada jalan Mas sebetulnya. Gak ada jalan di luar, gak ada solusi di luar. Karena tubuh kita cuma punya 2 pilihan. Ketika realita datang, mau kamu tolak, kamu dorong, aku nggak mau, aku nggak suka, dia yang salah. Mau kamu blame, mau terus saja kamu tolak, atau kamu terima. Kenapa diterima? Perjalanan hidup kita kan udah cukup panjang nih Mas. Mungkin kesedihan, kemarahan, ketakutan yang terjadi sama kita, mungkin ini warisan dari sejarah DNA keluarga kita juga nih, yang nurunin kemarahan terus. Ini kan harus diputus. Ketika ini hadir untuk kamu selesaikan dengan cinta, lalu kamu menolaknya, datang lagi dia. Ditolak lagi, datang lagi dia. Lama-lama kamu capek. Iya bener. Karena nyelesainnya bukan dengan menolak. Dengan melihat bahwa, oke, aku adalah jiwa. Jiwa ini kan memang defaultnya jadi ruang suci untuk merasakan semua spektrum rasa. Terus kalau defaultmu memang jiwa ruang, Mas Hendra, untuk merasakan semua spektrum rasa, defaultmu udah begitu, terus kamu tolak, kamu berantem Mas sama diri kamu sendiri itu. Iya, nggak selesai-selesai Mas. Sampai pada akhirnya kamu mentok, akhirnya nyerah juga. Mending dirasakan aja, sensasinya kayak apa, dirasakan utuh ya. Telan semua gitu aja ya. Pada saat peristiwa nggak enak terjadi, duduk dulu aja untuk, oke, ini kemarahan, ini kesedihan. Sadari untuk menerima bahwa kita nggak bisa menolak realita ini. Kamu duduk untuk menyadari, menerima bahwa kehidupan ini adalah keutuhan. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Ada siang aku terima sinar matahari datang, berikutnya malam, gelap. Aku juga harus terima. Karena keutuhan Mas Hendra. Dalam perjalanan Mas Hendra dan aku, kan juga nggak semuanya muji, kamu juga tahu. Dalam perjalanan aku, nggak semuanya TVB keren, materinya bagus lah. Enggak Mas, banyak juga aku dibilang guru palsu lah, murid palsu, guru palsu, dan lain-lain. Ya itu semua cinta aku lihat Mas. Kenapa? Yang muji kebahagiaan, kebaikan, rasa nyaman, ini cinta. Yang ngefitnah, ini kan balancingnya. Atau yang ngejelekin, ini kan penyempurnaan. Ini kan keutuhan. No problem gitu. Jadi sadari bahwa realita yang gak enak-enak ini, semakin kamu tolak, semakin tolak, dia gak selesai-selesai. Ketika kamu menolak, dia balik loh Mas. Jadi pada saat kita nolak, energi kita 10, dia 25 loh. Ngehantem kita. Itu mah kisah nyata banget dari sahabat aku Mas. Awalnya utang dia 10 juta. Looping lagi Mas jadi 50. Wah, nolak lagi kan. Looping lagi jadi 100, looping lagi jadi 500, looping lagi jadi 1 M. Sampai pada akhir dia duduk untuk nerima
lalu dia gali akar. Iya ya, aku pernah punya luka. Gali, duduk. Simple sih sebetulnya. Solusi dari semua permasalahan ini simple. Kasih ruang aja dirimu untuk meluangkan, duduk bersama rasa. Dan kemarin juga kan kita udah sempat ngobrol sama Mbak Diah tuh. Melarutkannya kan cuma 90 detik. Iya. 90 detik doang sebetulnya. Di titik kita, oke, aku terima rasa yang gak enak ini, duduk. Mau kamu nangis, mau banjir, wes gak apa-apa. Duduk, terima, tarik napas, hembuskan. Nah, cuma uniknya di slide yang mau kita bagikan besok ini, ternyata aku terkaget-kaget sama materi yang David Hoskin itu. Indikator tentang force and power itu, dia ukurannya adalah sistem syaraf tubuh yang menegang dan tidak menegang. Jadi ternyata semua lapisan dapan emosi itu, dia tersimpan di susunan syaraf tubuhmu. Kepala, di leher, di dada, di tulang belakang, di sendi-sendi tangan, di perut. Dia tersimpan di situ. Stag energinya di situ. Energi itu apa? Energi itu adalah perasaan yang kamu tolak. Itu energi yang terekam, tersimpan, stuck, nggak mengalir gitu. Karena naturalnya energi itu seperti air. Dia harusnya ngalir, lalu udah ngalir gitu. Sama prinsipnya gini, kalau di kelas kan aku selalu bilang gini, Ibu Lia, lapisan dapan emosi, izinkan kamu sadari, izinkan kamu terima. Sama aja kayak Bu Lia, atau Mas Hendra sepatunya kanan kiri atau kanan kanan. Kanan kiri teh, ya itu kanan kamu terima, kiri kamu terima. Kan nggak bisa juga kita bilang Teh Feby, aku maunya siang terus karena siang terang teh. Aku nggak mau malam gelap. Kan nggak bisa, Mas. Gitu. Nah, sekarang mungkin biar ada contoh konkret ya. Kalau kemarin aku kan sempet tanya, Teh, kalau andai kata anaknya Teteh begini, sikapnya Teteh bagaimana? Nah, itu kan jawaban-jawaban seperti itu kan langsung gampang sekali terdelivery ke teman-teman semuanya dan itu inspiratif dan menggerakkan gitu. Nah, sekarang misalnya nih, Teteh punya pasangan, tentu pasangan yang dipilih Teteh itu adalah pasangan yang diidealkan sesuai dengan konsep cowok yang aku idealkan kayak gini gitu. Nah, terus suatu hari Teteh melihat pasangannya ini ternyata juga bermain dengan wanita lain di luar gitu. Dan Teteh melihat potensi itu ada gitu. Sebagai seorang wanita, pasti dong ada perasaan, aduh, nah pasti. Begini ya. Itu bagaimana tekniknya supaya kemudian kalau itu terjadi sama aku. Oke. Kalau itu terjadi sama aku, kemungkinannya bisa jadi ada dua. Bisa jadi aku tetap bertahan sama dia atau lepas. Kemungkinan kan pasti dua itu. Tapi substansinya bukan di substansi dia selingkuh sama wanita lain atau tidak. Pas pada saat tahu kejadian itu pertama kali yang dilakukan Teteh apa kira-kira? Kalau aku mengalami betul-betul itu aku alami ya, dia sama wanita lain misalnya gitu, aku pasti akan kecewa, udah pasti ya. Maksudnya kok dia kayak gitu, nggak setia sama aku, kecewa udah pasti. Tapi di titik ranah aku udah di posisi sekarang dalam kesadaran, aku selalu melihat yang men-trigger aku itu tukang pos, Mas. Jadi aku selalu melihat, ini kok aku ke-trigger rasa cemburu misalnya, kesel misalnya, kecewa misalnya kayak gitu. Ini ada paket rasa, ada pesan rasa yang terkirim nih. Allah lagi mau ngomong sama aku lewat ring satu aku ini. Aku duduk dulu. Dalam cerita case yang lain, bukan judul itu, aku juga sering banget, Mas, mengalami itu. Dan di titik itu aku nggak ngeblame kamu begini, kamu begitu. Aku cukup, kayak gitu, oke. Kasih jeda dulu gitu. Biasanya aku gitu, kasih jeda dulu sehari 2 hari. Kamu introspeksi, aku introspeksi gitu. Ya. Nggak langsung reaktif gini-gini nggak ya? Enggak. Jadi biasanya kalau misalnya ada apa-apa, aku tuh selalu pertama pasti nanya, kenapa begini, kenapa begitu? Oh ya udah, oke ya, tolong kasih aku jeda dulu waktu 2 hari aja. Aku mau rilis. Aku bilang gitu. Ya udah, Indri paling tahu tuh. Kalau kan kita serumah ya. Kalau di kamar misalnya aku there's something problem with me, aku duduk.
aku merecall lagi rasa yang barusan aku terima. Ini rasanya apa? Aku duduk. Terus aku ngomong, ya Allah yang maha baik, ini sedih banget. Misalnya kayak gitu. Diakui ya. Iya, aku sedih, aku terluka, aku kecewa misal kayak gitu ya. Sedih banget ya Allah, rasanya sedih. Aku paham bahwa ini adalah pantulan. Itu kan cermin. Iya. Aku paham itu adalah pantulan. Aku tahu ini akarnya dari batinku sendiri yang belum selesai. Lalu aku tanya, ya Allah yang maha baik, tolong kasih tahu aku, ini akarnya yang mana ya yang belum selesai? Kok masih ada pantulan? Aku diem. Di situ aku diem. Kalau aku ya, nggak tahu kenapa, memori naik, Mas. Naiknya itu di peristiwa papa mama cerai. Waktu itu mama bilang mau ikut mama atau nggak mau ikut papa. Akhirnya aku sama Boyke nggak ikut mama, nggak ikut papa. Tapi satu momen tertentu si memori itu keluar pada saat, jadi pas aku merem, aku ngelihat Feby kecil di depan pintu kamar mama papa. Sedangkan waktu itu papa udah nikah lagi. Tapi aku masih pengen dikelonin gitu. Jadi aku diri, di situ aku nangis. Di situ, oh rasanya sama kayak gini. Nah, di titik rasa itu aku flashback lagi, aku duduk lagi di sini, aku bilang, aku terima rasa ini, aku terima ini kisah hidup aku. Aku harus mengalami semua rasa ini yang terpantul di sini. Aku terima, aku ikhlas menerima. Lalu aku diem. Di situ air mata turun. Tapi air mata turun, terus lalu aku pakai napas aja, Mas. Jadi karena aku udah ngerti ada susunan syaraf di tubuh yang stuck energinya di situ, aku diem, aku susuri lah gitu di kepala ada susunan syaraf. Cuma pakai napas doang. Aku narik udara atau energi kelimpahan cinta. Lalu aku bayangin di dalam diriku tuh ada awan hitam kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Lalu aku hembuskan. Terurai, ikhlas. Iya. Lalu aku tarik napas lagi. Itu sampai aku tenang. Itu kayaknya sekitar 2 kali, 3 kali prosesi, 2 set, 3 set lah gitu. Lalu aku diem, terus aku cek lagi. Udah lebih tipis. Dari 100% masih ada nih sisanya 50, duduk lagi. Gitu aja, terima. Terus, udah kayak gitu. Setelah itu ya udah aku cuma ngomong ke dalam, ya Allah yang maha baik. Dia yang terbaik buat aku. Tolong kasih clue. Jika dia yang terbaik, hati aku tetap ke dia. Kalau jika enggak, ya aku tahu pasti hati ini juga nolak untuk menjauh. Gitu. Jadi aku selalu biasanya dalam situasi apapun dan judul apapun itu selalu Tanya ke dalam. nanya terus ke dalam. Tolong kasih aku clue, tolong kasih aku clue, tolong kasih aku clue. Setelah rilis tapi ya, rilis baru aku nanya. Tapi biasa-biasanya ya akhirnya membaik lagi aja seperti biasa gitu. Kayak gitu. Oke. Menarik. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa meng-copy paste gitu ya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal ini Teh, aku kan kebetulan akhir-akhir ini mulai mempraktikkan ke anak-anak yang masih muda-muda, tetangga-tetangga gitu ya. Aku ajarin gimana caranya teknik untuk melipat gandakan sumber income, Ya. gitu kan. Kalau di Badan Revolution kan itu diajarkan. Ya, ada di kelas Jadi itu. buat teman-teman besok pagi jam 8, offline dan online, salah satunya nanti teman-teman akan dapat materi itu. Yes, Materi betul. itu seru sekali, karena nanti teman-teman atensinya akan benar-benar diarahkan. Peluang. Iya, ke peluang, ke passive income, supaya bertambah gitu. Dan itu teman-teman akan inward looking gitu ya, akan melihat ke dalam gitu ya. Besok pasti seru. Dan ternyata Teh, meskipun mereka nggak pernah ikut kelas gitu ya, mereka mulai Teh. Iya. Mas, aku sudah 4 sekarang Mas. Ya, Wow. kayak gitu. Wow. Nah, hal-hal kayak gini ternyata pentingnya kita bersahabat dekat, punya teman dekat. Itu kayaknya yang disebut copy data yang paling efektif tuh kayak gitu gitu. Betul. Nggak cukup hanya dengan ketemu terus foto berdua gitu ya. Kalau nggak ada keterhubungan, Iya. ya atensi kita nggak connect terus ya bagaimana gitu Betul, kan. betul. Jadi memang penting sekali kalau kita mau merubah identitas, itu pertama tentunya keputusan diri dulu nih. Kita dalam
diri yang dalam kesadaran kekurangan, ketakutan, atau kelimpahan. Kembali lagi yang tadi aku bilang, teman-teman biar gampang deh, pahami aja bahwa sejatinya kamu adalah percikan ruhnya, kamu makhluk cahaya. Maksudnya, penderitaanmu adalah indikator kamu dipanggil untuk bertemu sama Allah, maksudnya itu begitu. Itu termasuk sakit juga itu ya? Iya, termasuk sakit. Nah, kembali ke masalah sakit nih. Teman-teman coba tanya Mas di live TikTok, ada yang lagi sakit nggak? Ada yang lagi sakit nggak? Ada yang lagi sakit nggak? Ada yang punya sakit GERD ada nggak? Coba jawab di live TikTok. Ada yang sakit GERD nggak? Ada yang sakit lambung nggak? Ada nggak? Kalau ada coba sebutin apa judulnya. Yang cemas, yang khawatir, ada diabetes nggak? Ada sakit apa lagi teman-teman? Nah, pelan-pelan pahami sama teman-teman. Gini, Mas Hendra, tubuh manusia. Ini tubuh manusia, tubuh Mas Endra, tubuh Mas Habib, tubuh aku, tubuh teman-teman semua. Sadari sama teman-teman bahwa tubuhmu ini punya kapasitas yang terbatas untuk menampung lapisan endapan emosi yang tidak terurai, Mas. Banyak yang sakit ya? Iya, banyak ya. Nah, ini nih, aku mau terangkan teman-teman dengerin ya. Bahwa tubuh kita ini punya kapasitas terbatas, Mas. Jadi, kalau kata kita mah disk drive, hard disk, kan ada kapasitasnya ya 10 giga, 50 giga misalnya kayak gitu. Kebayang nggak sama teman-teman semua, kalau kita tidak punya skill melepas semua data lapisan endapan emosi tertimbun penuh. Nah, ketika kamu sakit GERD, itu artinya GERD diabetes. Udah muncul nih penyakit di tubuh nih, udah kerasa nih asam urat nih. Mau sholat, jalan aja sakit, jalan aja kelelahan kronis misalnya. Penyakit, itu tandanya tubuhmu udah nggak bisa nampung lagi. Udah nggak bisa nampung lagi. Lapisan endapan emosi yang terkukung stuck di tubuhmu. Tubuhmu tuh udah menjerit. Keluarlah penyakit. Macem-macem, Mas. Kalau sakitnya di dada, itu artinya dia menyimpan kemarahan yang ditekan, dipendem. Itu dasarnya dari jurnal Harvard, jurnal satu universitas terhebat di dunia. Kalau sakitnya tiroid, pernah dengar nggak ada teman yang sakit tiroid? Tiroid itu kan menyangkut metabolisme tubuh. Itu dari apa, Mas? Dari rasa yang diabaikan, dari rasa yang tidak dihargai, dari sebuah rasa yang aku mah keberadaannya tidak diinginkan. Dari situ. Nah, kalau sakit di paru-paru itu dari rasa kecemasan yang dalam banget. Cemas sepanjang hidupnya tuh dia terasa cemas sehingga dia kena ke paru-paru, ujungnya kemana? Asma. Lalu kalau ada yang sakit liver, banyak kan ya? Aku kadang waktu itu bertanya-tanya loh. Ada satu orang tua temenku, dia sangat baik, pokoknya udah bersih lah. Maksudnya kayaknya nggak pernah nyakitin orang gitu. Tapi kenapa dia sakit liver ya? Ternyata sakit liver apa coba? Apa? Ada luka, kemarahan, kekecewaan sama orang yang dia belum maafin. Dia nggak maafin. Dia nggak melepaskan, jadi kayak ada sakit hati tapi pokoknya ini sakit hati aku bawa mati gitu, Mas. Aduh, makanya bener-bener itu sakit liver itu. Jadi teman-teman perhatiin aja nanti mau kita buka nggak besok di kelas? Iyalah. Kita buka ya. Jantung itu sumber sakitnya apa? Ya, liver sumber sakitnya apa? Ya, paru-paru, asma sumber sakitnya apa? Terus kalau diabetes sumber sakitnya apa? Terus sakit stroke, sakit ginjal tuh ada tumor, termasuk tumor. Kalau tumor itu rasa tidak dicintai. Rasa tidak dicintai, ada sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan yang terjadi entah sama siapapun gitu, entah pasangan, entah anak, entah temen, entah adik, entah kakak. Atau mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dia ekspresikan, itu juga bisa jadi ya. Betul, nggak terungkap. Ya itu dia, jadi ngendep gitu. Makanya kan tadi aku sempat kirim satu slide Mas Hendra ya, bahwa solusinya kita cuma butuh memberi ruang doang yang lebih lebar, biar rasa itu bisa terurai, bisa terlepas gitu. Dan perenungannya gini Mas Hendra,
hidup kita cuma sekali ya. Mm-mm. Kita tuh yang namanya manusia dikasih keistimewaan, dikasih kendaraan namanya tubuh. Iya. Terus kalau bukan Mas Hendra yang sayang sama tubuh, siapa yang mau Iya, sayang? benar-benar banget. Kalau bukan teman-teman yang sayang sama tubuh teman-teman, siapa yang mau sayang? Orang lain nggak bisa bantu kamu, sayang. Kalau kamu mencintai kehidupanmu, kalau kamu mau mensyukuri semua perjalanan hidupmu, dengerin suara tubuhmu. Cara ngedengerinnya gimana, Teh? Kalau yang saat ini lagi sakit, dia lagi ngejerit itu. Lagi ada yang minta dilepas itu. Coba aja kamu perhatiin. Ini tim kita ada yang sakit geret nggak? Nggak ada. Sebelum ngomong keluar, aku mau nanya dulu nih sama anak-anakku. Ada yang sakit geret nggak? Ada yang sakit mah nggak? Ini kalau ada yang sakit mah mesti ngobrol sama Teh Feby ini. Ada yang sakit migrain nggak? Asam urat ada nggak? Itu tandanya lagi penuh dan itu butuh melepas. Gitu. Dan besok kita akan bersama-sama sekitar 90 orang lebih ya. Kita akan melepas bersama 100 orang lebih bahkan sama yang online. Dan itu powerful banget loh Mas. Yang sendiri sama banyakan itu momen paling ditunggu pokoknya. Yalah ya, hampir 200 orang offline online lah ya teman-teman. Besok kita akan rilis bersama-sama. Banyak yang geret ya teman-teman ya. Iya. Oke, besok jam 8 pagi teman-teman. Bisa offline dan online. Iya. Kalau offline-nya mungkin udah mau habis ya. Online kali ya. Online masih open, masih oke. Masih bisa online besok jam 8 sampai jam 1 siang. 5 jam bareng Teteh. Kalau offline di Jakarta. Lepaskan, yuk. Di hotel apa nih? Grand Orchard. Grand Orchard Kemayoran. Kita akan start besok jam 8 pagi sahabat ya. Ya. Untuk yang geret Mas Hendra itu produksi hormon kortisolnya kebanyakan. Hormon kortisolnya kebanyakan itu hormon stresnya kebanyakan itu. Hormon cemas, ada yang kamu cemas nggak sayang? Ada cemas, ada khawatir, ada deg-degan. Ada nggak itu semua? Nah itu mau terus ada di situ kah? Atau izinkan itu terurai, itu aja sih sebetulnya. Kalau tetap ada di situ, inget loh, semakin kamu tolak, kalau kamu cuma ngerasain doang, kenapa begini, kenapa begitu, nggak beres-beres Mas. Dia akan terus memantulkan rasa itu ke semesta, semesta terus aja balikin ke kamu. Ada yang tanya, Teh itu ada rekamannya apa enggak? Rekaman sama aja teman-teman, mending ikut Zoom-nya langsung aja. Ya, sama harganya aja, sama, betul. Ya. Jadi langsung ikut Zoom-nya, nanti teman-teman ada record-nya. Setiap peserta Zoom besok tuh dikasih record semua, terus dikasih materi soft copy. Tapi kalau teman-teman yang datang offline dapat record, dapat 3 buku ini ya. Dapat 3 buku itu juga, dapat materi hard copy juga gitu ya. Jadi terus bisa kontak-kontak sama Teh Feby juga. Hubungi Mbak Dara itu nomornya udah dicantumkan. Yang mau tanya silakan langsung hubungi Mbak Dara aja ya teman-teman ya. Di Surabayanya kita jeda dulu guys. Iya. Nanti ya akhir pekan minggu depan kita di Jogja. Kita ke Jogja dulu aja nanti ya. Sama Bosman, sama Mbak Manda.